Tahu nggak sih kalian, dapetin pelanggan baru itu memang penting. Tapi yang lebih penting adalah gimana caranya pelanggan yang sudah datang ke kamu, tapi bisa balik lagi repeat order. Karena banyak banget benefitnya. Yang pertama, kamu bisa ngehemat promosi. Yang kedua, pelanggan lama itu kalau dikasih menu yang baru, itu mau-mau aja karena udah ada ikatan emosional, udah terjalin ikatan emosionalnya dengan kita. Jadi pelanggan lama tuh bukannya dibiarin, tapi kita rawat juga. Ini dia 7 strategi gimana caranya pelanggan kamu bisa repeat order. Yang pertama, omset jadi lebih stabil. Kalau misalnya pelanggan lama kalian beli lagi, itu tuh bisa jadi pemasukan rutin, yang dimana pemasukan itu tetap terjaga gitu. Jadi arus kas aman-aman aja. Yang kedua, lebih hemat biaya marketing. Kalian bayangin, kalian buat cari beberapa pelanggan, kalian harus ngeluarin cost berapa sih buat marketing? Karena marketing tuh nggak murah. Ya kalian bisa tahu aja sendiri gimana cara kalian bisa dapat satu pelanggan aja. Berapa cost yang kalian keluarin buat di biaya marketing. Makanya manfaat repeat order itu ya bisa ngehemat budget dan lebih ngehemat biaya marketing. Yang ketiga, WOM atau word of mouth. Jadi kalau pelanggan kalian udah puas, dari puas itu timbullah yang namanya loyalitas. Dari loyalitas maka terciptalah word of mouth, yang dimana pelanggan kalian share ke pelanggan yang lain, dan itu tuh kalian mau tahu itu tuh sangat efektif dalam dunia marketing. Jadi ada hubungannya juga dong sama yang kedua itu. Jadi word of mouth ini hemat juga loh biaya cost kalian. Yang keempat, bangun brand loyalitas. Oke, kan dari tadi gue udah sebutin loyalitas. Emang apa sih pentingnya loyalitas? Jadi loyalitas itu pentingnya tuh sangat penting buat suatu brand gitu. Karena kalau misalnya konsumen udah loyal ke kalian, itu tuh udah otomatis cuan gitu. Kenapa cuan? Karena mau kalian misalnya reputasi perusahaan kalian misalnya lagi jelek, tapi karena kalian udah punya pelanggan yang loyal, pelanggan itu bakal tetap datang, gak akan kabur, gak akan hilang. Karena apa? Karena udah ada ikatan emosional gitu. Jadi tenang aja, kalau misalnya kalian bangun repeat order ini, ya kalian bakal dapat loyalitas. Yang kelima, lebih mudah upselling dan cross selling. Oke, pelanggan lama cenderung lebih percaya ke menu-menu baru kita gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngeluarin menu baru gitu, terus lalu kita tawarin ke pelanggan misalnya, halo selamat pagi, ini ada menu baru loh, gini. Tapi kalau misalnya ke konsumen baru, itu tuh bakal, ini apaan sih, ini ganti-ganti menu terus, kesannya kayak gak konsisten. Tapi kalau ke pelanggan lama tuh bakal lebih menghargai kalian. Jadi bisa jadi tester juga kan pelanggan lama ini, karena pelanggan lama mau ditawarin menu baru atau misalnya menu yang lama juga, itu tenang aman karena udah ada ikatan emosional. Oke, jadi tadi kan udah dikasih tahu benefitnya, mulai dari loyalitas, terus ada word of mouth, biaya marketing lebih murah, lebih mudah upselling dan cross selling. Itu banyak banget yang akan bisa disebutin satu-satu. Sekarang daripada lama, gue kasih tahu 7 strategi repeat order untuk bisnis kuliner. Yang pertama, yaitu menjaga kualitas, rasa, dan konsistensi produk. Nih, gue tegasin kenapa setiap rasa dari suatu makanan itu harus konsisten, gak boleh berubah-ubah. Karena contohnya begini, kalau makanan kalian udah dicap enak dari awal, terus tiba-tiba ada pelanggan baru dapat ini katanya enak, terus tiba-tiba ada nih pelanggan baru nyobain nyicip, karena kalian mengurangi bahan, pas diicip, kok nggak enak kayak gini-gini, itu tuh bisa ngerusak reputasi brand kalian atau makanan bisnis kuliner kalian. Makanya itu nggak baik. Makanya yang pertama itu kalian harus konsisten terhadap rasa yang telah disajikan dari awal, jangan pernah berubah-ubah. Oke. Yang kedua, memberikan layanan pelanggan yang ramah dan cepat. Kenapa? Kalau layanan pelanggan itu kita harus ramah dan cepat, ibaratkan servis gitu. Kalau kita melakukan atau treat konsumen like a king, yang pertama merasa dihargai. Setelah dihargai, konsumen itu merasa puas, dia tuh bisa nyebarin, yang pertama bisa WOM, lalu ada loyalitas juga. Makanya penting banget buat kalian nerapin servis yang bagus, karena garda terdepan itu ketika datang konsumen ke resto kuliner kalian, yaitu dia bakal melihat servis yang kalian berikan dulu terhadap konsumen. Jadi bukan makanannya dulu kan. Jadi pas kalian datang cuk, bukan langsung dikasih sajikan makanan kan. Tapi yang pertama apa? Servis yang ramah gitu kan. Jadi itu yang bakal dinilai sama pelanggan. Yang ketiga, membuat program loyalitas. Oke. Kalau masih yang bingung, apa itu program loyalitas? Program loyalitas adalah gimana caranya para konsumen-konsumen yang lama itu bisa dihargai oleh kalian. Contohnya, kalian bisa ngasih stempel, promo,
Dan hal yang lain ini aku bakal kasih contoh satu, oke? Yang pertama mungkin kalau misalnya ada pelanggan yang baru datang, kalian kasih stempel nanti setiap dia datang ke resto kalian bisa cap. Kalau capnya itu udah penuh, itu bisa ditukarkan dengan hadiah. Misalnya bisa beli kopi dapat diskon, atau pelanggan lama kalian dapat promo-promo yang murah. Bisa banget buat program loyalitas kalian. Makanya penting banget program loyalitas itu supaya apa? Supaya bisa menghargai para konsumen kalian yang datang. Kayak gitu cuy. Yang keempat, menghadirkan menu musiman atau limited edition. Contoh nih ya, di bulan Ramadan terkenal sama menu bukber. Itu tuh bisa dijadiin menu musiman. Kalau misalnya kalian menggunakan menu musiman, contohnya kayak menu bukber, biasanya harganya paket ini 35.000 atau 35.000 sampai 50.000, itu kalian jual misalnya dengan harga 25.000, itu tuh bakal worth it banget. Karena nanti di event selanjutnya, di musiman yang akan datang, Ramadan yang akan datang, bakal ingat gitu ke kalian gitu, menu yang disajikan sama kalian dengan harga yang kalian sajikan itu, konsumen itu bakal ingat ke kalian seperti itu. 5. Memberikan promo spesial untuk pelanggan yang baru ataupun lama. Misalnya kalian di media sosial bilang yang tanggal 5 Agustus ulang tahun bakal dapat promo diskon gini. Nah, nanti di tanggal 5 Agustus, mau pelanggan lama atau pelanggan baru, pasti bakal tertarik. Yang pertama, mereka lebih dihargai karena, oh dia ingat ulang tahun aku, terus udah ingat ulang tahun aku, dia dikasih diskon, lagi gitu. Nah, itu tuh menciptakan kedekatan emosional. Makanya, dia bisa repeat order, seperti itu. Yang keenam, memanfaatkan media sosial untuk engagement. Nah, gunanya media sosial itu bukan cuma buat promo kalian, tapi gunanya media sosial itu biar ada engagement. Engagement tuh membangun kedekatan. Kita membangun kedekatan dulu dengan konsumen. Misalnya kita ngasih Q&A ke konsumen di story-story kayak, hari ini enaknya makan apa ya? Itu tuh dengan adanya interaksi seperti itu, konsumen tuh merasa terlibat gitu. Kayak, iya aku seolah-olah dilibatin deh. Misalnya hari ini mau bikin menu apa, gini. Jadi kayak adanya kedekatan emosional gitu dengan antara konsumen dengan pihak restoran, seperti itu. Yang ketujuh, gunakan teknologi kasir. Nah, gunakan teknologi aplikasi ini banyak banget manfaatnya. Salah satunya itu bisa meningkatkan repeat order buat para pelanggan-pelanggan yang lama. Kenapa? Karena ketika pelanggan memesan lewat aplikasi, otomatis data pelanggan kan tersimpan di data-data kita. Setelah tersimpan, apa dong dibiarin? Enggak dong. Nanti itu bisa diolah. Diolahnya apa? Mana pelanggan lama, mana pelanggan baru. Pelanggan baru kita bisa kasih promo lewat apa? Lewat WhatsApp, email, ataupun sosial media. Itu bisa banget. Promonya apa? Promo diskon, promo terus apapun itu. Intinya promo yang bisa bikin konsumen tuh deket ke kita. Kalau misalnya bahasa marketingnya itu CRM. Oke. Jadi mungkin cukup sekian aja ya. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa follow atau subscribe, comment, like, and share. Menurut kalian ada nggak sih strategi yang lebih cocok buat ningkatin repeat order ini? Oke, see you!